Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus positif COVID-19 terus mengalami peningkatan, bahkan hingga mencapai 7.000 kasus dalam sehari. Kenaikan kasus ini didominasi dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta kabupaten kota aglomerasi Jabodetabek. Untuk itu, saya mohon kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya daerah yang saya sebutkan, untuk kembali meningkatkan pengawasan protokol kesehatan dan terus mengupayakan vaksinasi khususnya untuk lansia dan masyarakat dengan komorbid. Lakukan evaluasi pada pengaturan kegiatan masyarakat saat ini dan lakukan penyesuaian atau perubahan jika diperlukan. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kemunculan kasus Omikron di Indonesia. Sejak kemunculannya pertama kali pada tanggal 16 Desember 2021 lalu hingga saat ini, dalam kurun waktu 6 minggu, telah terdeteksi sebanyak 1.766 kasus Omikron di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kurun waktu yang sama, jumlah total penambahan kasus positif COVID-19 adalah sebesar 41.549 kasus. Artinya, varian Omikron yang terdeteksi sejauh ini menyumbangkan 4,25% dari total keseluruhan kasus positif di Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa kasus Omikron saat ini adalah yang terdeteksi melalui pemeriksaan whole genome sequencing pada sampel dari kasus positif yang ada dan bisa saja tidak merepresentasikan jumlah kasus yang sesungguhnya. Pemerintah terus mengupayakan untuk meningkatkan cakupan whole genome sequencing sehingga dapat lebih mendeteksi kasus Omikron secara lebih luas. Kasus Omikron yang masuk ke Indonesia didominasi dari pelaku perjalanan luar negeri, yaitu sebesar 63%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kedatangan internasional dari berbagai pintu negara akhir-akhir ini, di tengah kondisi Omikron yang meningkat tajam pada beberapa negara di dunia. Namun, perlu kita waspadai bahwa kasus Omikron juga mulai terdeteksi pada transmisi lokal, meskipun angkanya, persentasenya masih rendah, yaitu 23% dari total kasus Omikron yang terdeteksi. Pengkajian lebih lanjut mengenai karakteristik Omikron di tingkat global masih terus dilakukan. Dampak dari adanya varian ini di berbagai negara yang berbeda-beda tentunya tidak lepas dari berbagai faktor. Ada negara yang penularan Omikronnya sangat tinggi, ada yang mulai berdampak pada meningkatnya jumlah kematian, dan ada pula yang tidak banyak membutuhkan perawatan rumah sakit. Kabar baiknya, di Indonesia sendiri, 58% dari total kasus Omikron yang terdeteksi menunjukkan gejala asimptomatis atau tanpa gejala, dan 37% memiliki gejala ringan. Seperti yang kita ketahui bahwa pasien tanpa gejala dan gejala ringan memiliki kemungkinan untuk sembuh yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan perkembangan kesembuhan, di mana 96% pasien Omikron di RSDC Wisma Atlet dan 88% pasien Omikron di rumah sakit rujukan telah sembuh. Ini adalah angka yang sangat tinggi dan perlu untuk terus dipertahankan. Selain itu, per 23 Januari terdapat 28 kasus aktif atau 3,75% di RSDC dan 90 kasus aktif atau 11,55% Omikron di rumah sakit rujukan. Meskipun sebagian besar kasus Omikron diisolasi di RSDC Wisma Atlet dan rumah sakit rujukan, dan kalau kita lihat keterisian tempat tidur atau BOR di keduanya tetap terkendali. Per tanggal 23 Januari, BOR di RSDC sebesar 35%, sedangkan angka nasional untuk BOR rumah sakit rujukan masih di bawah 8%. Masih rendahnya persentase Omikron dibandingkan dengan total kasus positif, dan tingginya persentase kesembuhan
tidak terlepas dari upaya maksimal seluruh tenaga kesehatan, lapisan masyarakat, dan pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Omikron ini. Upaya tersebut adalah pengetatan pada pintu masuk negara, bahkan sebelum kasus Omikron masuk ke Indonesia, penguatan implementasi protokol kesehatan di tengah kegiatan masyarakat, serta penanganan cepat pada pasien positif, termasuk pasien Omikron. Pada prinsipnya, terlepas dari apapun variannya, yang saat ini sedang kita lawan adalah virusnya, yaitu COVID-19. Dengan meningkatnya kasus positif harian yang cukup signifikan, bahkan ketika persentase kasus Omikron rendah, menunjukkan bahwa antisipasi dan sikap waspada harus kita terapkan terlepas dari suatu varian tertentu. Apapun variannya, kunci mencegah penularan masih sama, yaitu disiplin protokol kesehatan, serta tidak berkerumun, dan bepergian, apalagi ke luar negeri jika tidak diperlukan. Mungkin kita sempat terlena dengan rendahnya kasus selama 6 bulan terakhir, dan mulai merasa bahwa ancaman COVID-19 sudah hilang sepenuhnya. Nyatanya, dengan kembali naiknya kasus secara perlahan ini, seyogyanya dapat menjadi motivasi kita untuk kembali disiplin protokol kesehatan. Tentunya kita tidak ingin tertular dan menularkan COVID-19 kepada orang-orang terdekat kita. Selanjutnya, naiknya kasus yang saat ini konsisten terjadi, terlebih di tengah keberadaan varian Omikron yang mudah menular, hanya dapat berhasil dikendalikan melalui upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Nyatanya, penerapan disiplin protokol kesehatan yang sudah menjadi bagian dari adaptasi hidup baru selama 2 tahun terakhir, terbukti secara ilmiah memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, memakai masker. Sudah banyak sekali publikasi ilmiah yang membuktikan manfaat masker dalam pengendalian COVID. Hal inilah yang menjadi dasar berbagai organisasi kesehatan di dunia seperti WHO dan CDC untuk menetapkan rekomendasi langkah pencegahan, dan sebagian kecil hasil diskusi termasuk publikasi JEVID dan kawan-kawan tahun 2020 hingga Relay tahun 2022 terangkum dalam poin-poin berikut. Yang pertama, menurunkan risiko penularan hingga 79%, dan menurunkan risiko reinfeksi, menurunkan kasus harian dan menekan kurva penularan, serta menurunkan angka perawatan di rumah sakit, dan menurunkan angka kematian hingga 65%, serta terbukti efektif digunakan baik dalam kondisi populasi bergejala maupun tidak bergejala. Yang kedua adalah mencuci tangan. Meskipun rute penularan utama COVID-19 melalui saluran pernafasan, penelitian seperti publikasi Sequas tahun 2020 membuktikan bahwa virus yang ada pada area wajah, terutama di sekitar hidung, dapat terhisap dan menginfeksi. Salah satu manfaat cuci tangan adalah mencegah menempelnya virus ke area di sekitar wajah, sehingga menurunkan risiko tertular. Secara umum, mencuci tangan merupakan bagian yang harus dilakukan selayaknya secara rutin dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Yang ketiga, menjaga jarak. Berdasarkan publikasi Ko dan kawan-kawan tahun 2020, menjaga jarak merupakan cara paling efektif mencegah penularan, bahkan dapat mencegah penularan hingga di atas 90%. Pencegahan penularan tentu saja berdampak pada kurva penularan yang dapat ditekan, sehingga lonjakan dicegah agar kapasitas kesehatan tidak terbebani. Hal ini telah dilaporkan oleh studi Matraj dan kawan-kawan tahun 2020. Disiplin protokol kesehatan terbukti merupakan langkah yang paling mudah, murah, dan efektif dalam mencegah penularan. Walau demikian, penting untuk diingat, terdapat 2 kunci keberhasilan protokol kesehatan, yaitu yang pertama, upaya ini hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan benar. Memakai masker misalnya harus menutup hidung dan mulut, tidak hanya di dagu atau digantungkan di leher saja. Pun dengan mencuci tangan, harus menggunakan sabun dan dilakukan dengan gerakan yang benar. 2 upaya harus dilakukan bersamaan.
Sebagai contoh, memakai masker efektif dalam mencegah penularan. Namun, jika tidak dibarengi dengan mencuci tangan, maka risiko penularan tidak akan jauh berkurang atau bahkan lebih tinggi jika tangan yang kotor terlalu sering memegang area masker. Selanjutnya, bagi mereka yang merasa bergejala dan memiliki riwayat kontak erat, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, segera lakukan tes rapid antigen dan atau PCR, hindari interaksi terutama dengan kelompok rentan, serta ikut serta dalam pelacakan kontak erat. Sedangkan bagi mereka yang positif, segera lakukan isolasi diri selama 10 sampai dengan 14 hari sesuai prosedur Kementerian Kesehatan. Dan segera laporkan perburukan gejala ke fasilitas kesehatan. Fasilitas telemedicine berupa layanan konsultasi dan paket obat gratis bagi mereka yang positif sudah dapat diakses melalui https://isoman.kemkes.go.id. Sementara keterangan lebih lanjut terkait prosedur isolasi mandiri dapat diakses dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan HK0201 Menkes 2020. Sebagai penutup, saya ingin kembali mengingatkan bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Kekebalan yang ditimbulkan vaksin memang banyak berperan dalam mencegah keparahan gejala, perawatan di rumah sakit, hingga kematian. Meskipun demikian, masih ada risiko long COVID atau gejala COVID berkepanjangan yang hingga saat ini masih terus diteliti. Oleh sebab itu, mari kita upayakan penerapan disiplin protokol kesehatan yang terbukti memberi manfaat, terlebih mengingat kasus saat ini konsisten meningkat signifikan. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang. Terakhir, saya ingin kembali menekankan bahwa COVID-19 adalah nyata dan masih ada di sekitar kita. Selama status pandemi belum berubah menjadi endemi, maka kita harus tetap waspada dan menerapkan proteksi penuh terhadap diri kita. COVID-19 tidak pandang bulu dan bisa menginfeksi siapa saja, terlebih risikonya menjadi lebih besar pada kesehatan yang bekerja langsung menangani pasien COVID, serta pekerja pada sektor esensial yang bekerja di institusi penanganan COVID-19. Pun juga bagi mereka yang akibat tuntutan situasi maupun profesi memiliki intensitas mobilitas dan interaksi yang tinggi. Mohon kepada perkantoran non-esensial dapat mempertimbangkan untuk menerapkan WFH kembali sebagai bentuk antisipasi terus meningkatnya kasus COVID-19. Pada masyarakat, penggunaan masker yang benar, pergi ke tempat kerumunan menjadi hal-hal kecil yang penting untuk ditahan, untuk tidak pergi ke kerumunan menjadi hal yang penting untuk membantu agar kasus segera turun. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Wiku. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari media. Sesi pertanyaan yang pertama ada dari Hendro, berita1.com, Dipo Kompas TV, Tio Tribun News, dan Fitri Kompas.com. Pertanyaan pertama, mengapa transmisi lokal, terutama DKI, Jawa Barat, dan Banten terus meningkat belakangan ini? Kemudian yang kedua, apakah peran Satgas bisa dikatakan mengendur atau ada penyebab lain? Apa pemerintah akan membuat kebijakan khusus di 3 provinsi itu? Dan adakah rekomendasi dari Satgas COVID-19 untuk menaikkan level PPKM di beberapa provinsi pada awal bulan nanti, khususnya DKI Jakarta? Dan terkait kondisi ini, bagaimana asesmen level PPKM yang akan diterapkan kembali? Terima kasih. Terima kasih pada berita1.com, Kompas TV, Tribun News, dan Kompas.com. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini menyumbangkan 13.316 dari total 14.729 kasus minggu terakhir, atau sebesar 90,4%. Sehingga pemerintah atau satgas daerah di provinsi tersebut perlu melakukan strategi mitigasi untuk menekan laju kasus selama 2 minggu ke depan, untuk mencegah lonjakan kasus yang lebih tinggi lagi.
mohon segera mengevaluasi dan kembali menegakkan implementasi protokol kesehatan, baik di sektor perkantoran, fasilitas publik, serta transportasi publik. Pemerintah pusat akan berkoordinasi dan mengevaluasi upaya mitigasi daerah secara rutin. Saya juga menghimbau bagi masyarakat pada 3 provinsi tersebut, terutama bagi kategori rentan, yaitu orang yang tidak dapat divaksin, anak-anak, lansia, yang memiliki komorbid, untuk menghindari aktivitas serta tempat dengan risiko penularan yang tinggi. Terima kasih. Baik, Prof. Untuk sesi pertanyaan yang kedua, ada Andrian dari Tirto ID. Pertanyaannya, apakah pemerintah memitigasi kemungkinan gelombang transmisi di daerah, mengingat pada saat awal gelombang Delta dengan pola Jakarta yang mengalami lonjakan kasus tinggi, kemudian diikuti oleh daerah Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Kemudian, bagaimana pemerintah memastikan tempat tidur, perawatan COVID, dan stok obat mencukupi? Terima kasih. Terima kasih untuk tirto.id. Saat ini dapat dikatakan bahwa tren kenaikan kasusnya konsisten mengalami peningkatan. Namun jumlah kasus hariannya masih jauh di bawah kenaikan saat lonjakan kasus kedua akibat varian Delta pada bulan Juli 2021 lalu. Kenaikan pada 1 minggu terakhir adalah sebesar 14.729 kasus, sedangkan pada puncak kedua lalu mencapai 350.273 kasus dalam 1 minggu. Namun, kenaikan yang sudah terlihat konsisten saat ini terus menjadi perhatian pada penanganan COVID. Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan penambahan tempat tidur Wisma Atlet untuk tower 4 dan 7, penyediaan rumah sakit dan hotel isolasi untuk pelaku perjalanan luar negeri sebanyak 949 tempat tidur, dan total Wisma Karantina ada 18.759 tempat tidur dan hotel sebanyak 16.021 kamar. Penyediaan lebih dari 20 hotel karantina untuk jemaah umroh, dan penyiapan lebih dari 75.000 tempat isolasi terpusat di seluruh wilayah Indonesia, serta penyediaan stok obat-obatan dan oksigen dengan mendatangkan 16.000 oksigen konsentrator yang dikirimkan ke seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan penting bagi daerah yang sedang mengalami kenaikan kasus untuk memperketat implementasi protokol kesehatan dan menekan mobilitas ke daerah lain guna mencegah transmisi antar daerah, terutama pada 3 provinsi dengan penyumbang kasus terbanyak, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Jika kasus pada 3 provinsi ini terkendali, maka daerah lain pun akan bisa terkendali. Kita tetap harus bisa menjaga agar daerah yang kasusnya masih rendah untuk tetap kondusif dan tetap rendah kasusnya. Terima kasih. Baik, Prof. Untuk sesi pertanyaan yang terakhir, ada pertanyaan dari Tio, Tribun News. Pertanyaan pertama, sudah berapa persen pemberian vaksin 1, 2, dan vaksin booster yang telah dilakukan? Kemudian pertanyaan kedua, terkait adanya varian baru bernama Son of Omicron, bagaimana pemerintah menanggapinya? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Tribun News. Berdasarkan data pertanggal 26 Januari 2022, capaian vaksinasi dosis ke-1 sudah mencapai 87,8% dari target. Sedangkan untuk dosis kedua atau penuh, sudah mencapai 60,58% dari target. Untuk vaksinasi booster, ini telah mencapai 1.374.184 suntikan bagi masyarakat. Saat ini, varian Omicron berdasarkan susunan genetiknya dikategorisasi menjadi B11529, BA1, BA2, dan BA3. Khususnya Omicron BA2 tengah menjadi perhatian karena memiliki mutasi yang dapat menyebabkan perbedaan hasil PCR. Pada Omicron lainnya, adanya mutasi berupa hilangnya susunan tertentu pada gen S dapat memunculkan deteksi gen lainnya, namun gen S tidak terdeteksi atau SGTF pada tes PCR. Namun pada Omicron BA2, susunan ini tidak hilang,
sehingga PCR tidak memunculkan hasil SGTF atau hasilnya sama dengan varian lain yang bukan Omikron. Padahal BA2 merupakan salah satu jenis Omikron. Pada prinsipnya, diperlukan waktu untuk meneliti karakteristik varian baru yang muncul, terlebih menganalisis dampaknya secara epidemiologi. Termasuk keempat jenis varian Omikron ini saat ini masih dalam proses penelitian dan belum ada laporan lanjutan dari WHO. Dengan demikian, strategi pencegahan merupakan langkah terbaik menghadapi munculnya varian baru, apapun jenisnya. Dalam hal ini, pemerintah selalu melakukan evaluasi dan monitoring atas keseluruhan strategi pencegahan yang dilakukan, baik dari kebijakan pelaku perjalanan luar negeri hingga penegakan disiplin protokol kesehatan. Baik, dengan demikian selesai konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.